Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Nadia Husain dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam YIN Sultan Amai Gorontalo. Di video kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari logika dan berpikir ilmiah yang ditulis oleh Kurniawati Buton. Logika berasal dari kata Yunani kuno yang berarti hasil pertimbangan, akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Nama logika untuk pertama kali muncul pada filsuf Cicero abad ke-1 sebelum Masehi. Tetapi dalam arti seni berdebat, Alexander Aprodisias sekitar permulaan abad ke-3 sesudah Masehi adalah orang pertama yang mempergunakan kata logika dalam arti ilmu yang menyelidiki lurus tidaknya. Memikirkan kita, logika adalah salah satu cabang filsafat. Sebagai ilmu logika disebut dengan logika episteme atau ilmu logika yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan kecakapan yang mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa juga diartikan dengan masuk akal. Logika secara luas dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir yang valid. Logika merupakan cabang filsafat yang bersifat praktis, berpangkal pada penalaran, dan sekaligus sebagai dasar filsafat, dan sebagai sarana ilmu. Dengan fungsi sebagai dasar filsafat dan sarana ilmu, logika merupakan jembatan penghubung antara filsafat dan ilmu yang secara terminologis logika didefinisikan teori tentang penyimpulan yang sah. Penyimpulan pada dasarnya bertitik tolak dari suatu pangkal pikir tertentu yang kemudian ditarik suatu kesimpulan. Penyimpulan yang sah artinya sesuai dengan pertimbangan akal dan runtut sehingga dapat dilacak kembali, sekaligus juga benar yang berarti dituntut. Kebenaran bentuk sesuai dengan isi. Contohnya, para kupu-kupu mengalami fase metamorfosa karena sebelum menjadi kupu-kupu adanya tahap-tahapan yang dilalui, yaitu yang pertama fase telur, kemudian menetas menjadi ulat, lalu berubah menjadi kepompong, dan selanjutnya menjadi kupu-kupu. Penyimpulan di atas dikatakan penyimpulan yang sah karena sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak dibuat-buat. Menurut Louis Katzoff, logika ialah ilmu pengetahuan mengenai penyimpulan yang lurus. Ilmu pengetahuan ini menguraikan tentang aturan-aturan serta cara untuk mencapai kesimpulan setelah didahului oleh suatu perangkat premis. Contoh, penerapan ilmu logika dalam kehidupan. Misalnya, pada manusia yang mengalami penyakit serak pada tenggorokan, maka pengobatannya dapat dilakukan dengan minum air putih. Logikanya, air putih adalah cairan yang diperlukan manusia untuk menjaga keseimbangan tubuh. Memberi kekuatan kepada leukosit untuk menjalankan tugasnya menghasilkan makrofag untuk membunuh patogen yang masuk menjadi kekebalan tubuh. Meningkat sehingga luka yang dihinggapi bakteri akan sembuh dan akhirnya tenggorokan menjadi lapang dan dikatakan sembuh. Dan kita masuk kepada pengertian berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah adalah pola penalaran yang didasarkan pada kehidupan sehari-hari
yang dipengaruhi oleh lingkungan alam. Sedangkan berpikir ilmiah adalah pola penalaran yang didasarkan pada cara-cara tertentu secara teratur dan cermat. Harus disadari bahwa setiap orang memiliki kebutuhan untuk berpikir dan menggunakan akal sebanyak mungkin. Orang yang tidak berpikir jauh dari kebenaran dan menjalani kehidupan yang penuh dengan kebohongan dan kesalahan, akibatnya individu tidak akan mengetahui tujuan dari penciptaan, alam dan makna keberadaannya di dunia. Berpikir adalah tindakan menemukan pengetahuan atau kebenaran sejati. Dalam pengertian lainnya, berpikir dapat juga diartikan sebagai sebuah proses yang dilakukan untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil oleh seseorang. Oleh karena itu, pemikiran ilmiah merupakan suatu proses atau aktivitas manusia untuk menemukan atau memperoleh pengetahuan yang dicirikan oleh sebab akibat, analisis, dan sintesis. Pemikiran ilmiah adalah pemikiran logis dan empiris. Logika itu logis dan empiris dibahas secara mendalam atas dasar fakta yang dapat dibenarkan selain menggunakan akal untuk merenung, memutuskan, dan mengembangkan. Berpikir ilmiah adalah proses berpikir atau mengembangkan pemikiran yang tersusun secara sistematis berdasarkan pengetahuan ilmiah yang ada. Mengartikan tentang berpikir ilmiah, yaitu proses atau aktivitas seseorang untuk menemukan atau memperoleh pengetahuan. Berpikir ilmiah adalah proses berpikir yang mengarah pada suatu kesimpulan berupa pengetahuan. Cara berpikir ilmiah tidak dapat dipisahkan dari fakta-fakta peristiwa alam, yang keberadaannya selalu dikaitkan dengan hasil penelitian eksperimental jika suatu teori tidak dapat dibuktikan dengan pengujian eksperimental dikatakan tidak dapat dipercaya karena tidak memenuhi kriteria keilmuan. Secara historis, ada 4 cara orang bisa belajar, yaitu berpegang pada sesuatu yang sudah ada. Yang kedua, mengacu pada pendapat ahli. Yang ketiga, kepatuhan terhadap intuisi. Yang keempat, yaitu metode ilmiah. Cara pertama sampai dengan cara ketiga ini disebut cara kebanyakan orang atau orang awam cenderung tidak efektif, kurang produktif, bahkan kadang bias dan irasional. Sedangkan metode keempat yaitu metode ilmiah merupakan metode ilmiah yang diyakini lebih rasional, objektif, efektif, dan efisien. Cara keempat adalah bagaimana ilmuwan memperoleh pengetahuan yang dalam praktiknya merupakan metode ilmiah untuk mengungkapkan dan mengembangkan pengetahuan. Metode berpikir ilmiah digunakan untuk mendapatkan pengetahuan. Metode berpikir ilmiah dapat diimplementasikan melalui penalaran deduktif dan penalaran induktif. Penalaran secara deduktif merupakan pola atau cara berpikir yang menyimpang dari asumsi atau pernyataan umum, mengarah pada kesimpulan yang memiliki makna yang lebih rinci. Dapat juga diartikan dalam istilah bantu logika karena memperdalam dasar-dasar keselarasan berpikir dengan hukum pola. Titik acuan tertentu metode deduktif dalam menarik kesimpulan mengacu pada pola berpikir yang disebut silogisme yang dimulai dengan 2 atau lebih pernyataan yang diakhiri dengan kesimpulan. 2 pernyataan tersebut sering disebut sebagai premis, primer, dan minor, dan selalu ada kesimpulan yang diambil dari penalaran 2 premis tersebut. Namun kesimpulan di sini hanya benar jika 2 premis dan metode yang digunakan benar dan hasilnya juga menunjukkan konsistensi data. Keunggulan metode ini adalah perlu secara intensif fokus pada analisis pemahaman dari segi materi, sehingga dari aspek penggunaan waktu dapat lebih efisien, bahkan dari aspek lainnya keterampilan yang digunakan dapat diatur dengan lebih cermat. Hal ini dapat terjadi karena poin yang ingin dicapai sudah jelas. Selain itu, pendekatan ini cocok digunakan dalam proses pembelajaran karena guru memberikan informasi sebelum pembelajaran dimulai. Selain itu, dalam dedukasi kesimpulan adalah konsekuensi logis.
dari premis tersebut. Jadi, dengan penalaran yang baik, kesimpulan bisa jadi benar. Bila premisnya benar, kelemahannya adalah dalam menarik kesimpulan yang dibatasi sampai batas tertentu. Dan jika salah, satu atau bahkan kedua premis ini salah, kesimpulan atas premis itu juga akan salah. Kelemahan lainnya adalah kesimpulan yang diambil atas dasar logika deduktif tidak bisa lebih luas dari premis aslinya, sehingga sulit untuk mencapai kemajuan ilmiah dengan hanya mengendalikan logika deduktif. Juga ketika argumen diuji kebenarannya, maka yang bisa dicek hanya bentuk atau pola penalarannya saja, tapi bukan premis materinya, sehingga bisa dicek apakah premis tersebut benar atau tidak. Alat berpikir ilmiah adalah alat metode ilmiah untuk menjalankan fungsinya dengan benar. Oleh karena itu, fungsi metode berpikir ilmiah adalah pembantu proses metode ilmiah untuk memperoleh pengetahuan atau teori lain. Cara berpikir ilmiah juga bergantung pada proses logika deduktif dan logika induktif seperti sains yang merupakan gabungan dari pemikiran deduktif dan induktif. Gunakan logika ilmiah untuk menyimpulkan dan meringkas makna dari proses tersebut. Logika ilmiah merupakan alat berpikir ilmiah terpenting. Logika adalah cara berpikir sistem, efektif, dan dapat dipertahankan. Oleh karena itu, berpikir logis adalah berpikir menurut aturan berpikir karena setengah tidak bisa lebih dari satu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.